Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Bagaimana cara memilih saham yang baik, yang layak dibeli? Ada banyak orang ngomong ABC ini saat krismon, saat pandemi, obat-obatan laris dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Ternyata itu hanya asumsi, tidak didukung data. Jadi cara yang terbaik untuk memilih saham adalah dengan data. Permasalahannya adalah dari mana kita dapatkan datanya. Apakah datanya itu real time, online gitu. Kalau datanya itu kumpulan data setahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ya nggak ya nggak nendang lah. Bukan kan gini, nggak relevan lagi gitu. Kita mau lihat yang hari ini. Karena gimana? Bisa jadi 3 bulan yang lalu saham itu bagus. Contohnya seperti saham saham di sektor farmasi ketika COVID baru saja mau datang. Saham-sahamnya Kimia Farma, Indo Farma naik tinggi-tinggi itu. Tapi sekarang kan turun semuanya. Nah, jadi cara terbaik adalah dengan data ya. Dan data online. Di mana itu dapatnya dan seberapa detail datanya? Ada di blog saya. Kita ikutin sekarang, ngulik data sama saya Gunawan WST. Jadi perlu kalian ketahui bahwa saya adalah seorang data engineer, software programmer, software developer, Android developer, tapi juga seorang pemain saham, pemain forex sudah lama sekali dan punya track record yang bagus. Thank you, kita ikutin saja. Oke, check it dot. Oke guys, yang perlu dilakukan pertama adalah buka blog saya di gunawanwst.blogspot.com. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah kalian buka ini ada banyak ya tentang forex, IHSG ini, YouTube channel, ekonomi ASEAN. Kamu pilih yang IHSG ini. Nah, IHSG ini sebenarnya menceritakan tentang semua sektor. Jadi semua sektor ada di sini. Seperti sektor teknologi, transportasi, industri, basic material, consumer cycle, consumer non cycle, energi, finansial, healthcare, infrastruktur dan properti. Jadi ini adalah urut-urutannya. Kemudian kalau kita klik misalkan sekarang di teknologi ya. Tampilannya kan seperti ini. Dan ini adalah sekarang ini hari Minggu ya, tanggal 23 Mei 2021 jam 3.28. Jadi pagi-pagi saya bikin blog, bikin YouTube khusus untuk Anda. Bangun pagi, mandi, langsung bikin YouTube. Karena kalau nggak mandi nanti bau. Oke, langsung kita sedikit serius lagi. Ini adalah data penutupan Jumat kemarin karena Sabtu tentu saja nggak ada aktivitas saham ya. Dan ini kalian lihat, ini saya urutkan berdasarkan kenaikan persentase kenaikan harian tertinggi. Jadi kalau kita lihat teknologi ini hanya ada 19 emiten ya, cukup sedikit. Ini adalah sektor baru. Sebelumnya ini ada di jasa dan perdagangan, kemudian dipisahkan. Kenaikan tertinggi ada di digital media maksima 11,11% dan selanjutnya ada NFC Indonesia 7,3 dan selanjutnya seperti ini. Ini 000 artinya nggak ada pergerakan sahamnya,
nol gitu dari pembukaan sampai penutupan. Kemudian di sini ada juga keterangannya papan, ada papan pengembangan dan papan utama. Jadi kita bisa tahu saham ini termasuk dalam jenis papan pengembangan atau papan utama. Perlu ketahui bahwa sebagian besar, tidak semuanya ya, saham-saham yang lama itu ada di papan utama karena kriterianya adalah dilihat dari segi ekuitasnya, dilihat dari sisi profitabilitasnya. Jadi perusahaan yang sudah mature gitu biasanya ada di papan utama. Tapi belum tentu juga kalau kinerjanya menurun dia bisa masuk ke papan pengembangan lagi. Tapi bukan berarti papan pengembangan itu lebih buruk atau lebih bagus daripada papan utama, enggak sama sekali. Itu hanya menunjukkan bahwa perusahaan ini di papan pengembangan itu perusahaan sedang develop bisnisnya mencapai skala keekonomian yang cukup gitu. Jadi bisnisnya malah lebih dinamis papan pengembangan itu. Kemudian kita lihat lagi di volume hari outstanding. Ini volume perdagangannya makin tinggi berarti saham itu makin ramai diperdagangkan. Seperti kita lihat ini di MMX dia mencapai 1,079%. Jadi ini sangat banyak dan yang di bawah ini ada juga 5%. Sairek Mandiri, tapi dia minus. Jadi volume perdagangan itu penting dan ini volume hari ini per volume rata-rata bulanannya. Saya tulis juga, ini juga penting. Ini sudah saya terangkan di video saya selanjutnya ya. Lihat nanti linknya di sini saya kasih. Nah, itu supaya saya nggak ngulang materinya lagi. Dan ini kapitalisasi pasar juga saya sudah terangkan di videonya. Jadi supaya kalian bisa baca maksudnya apa ini. Saya tampilkan ini bukan buat rame-rame ini saja, tapi ada gunanya. Nah, gitu. Oke, langsung saja kita ke sektor lainnya. Jadi bagaimana cara memilih saham? Pilihlah saham yang sedang aktif, yang sedang hijau gitu. Jangan pilih saham yang berhenti 0, volume dagangannya 0. Kenapa? Nah, kamu trading itu gunanya kan untuk capital gain gitu. Kalau capital gainnya 0 ya sampai nunggu kapan bergeraknya, dan setelah bergerak kita juga nggak tahu dia akan up atau down. Jadi pilihlah, ada 720 saham di bursa Indonesia. Kalian hanya cukup memilih 1, 2 atau 3 saham. Dan itu tidak harus tiap hari juga gitu. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau Anda mengikuti metode saya, dan ini sangat berdasarkan data. Oke, kita lanjut ke sektor lain. Kita coba sektor lain seperti apa sih. Sektor yang paling saya sukai adalah sektor finansial. Karena sektor ini yang paling dinamis dan menjanjikan kebaran hati yang paling kencang. Nah, ini di sektor finansial itu banyak saham. Ini hanya dipilih 20 yang kenaikannya tertinggi. Kalian lihat, kenaikannya 25% dalam satu hari. Tapi kalian juga jangan dengerin orang yang ngibul katanya sehari bisa dapat berapa? Puluhan miliar atau ratusan miliar gitu ya. Itu kelihatan bohongnya dan gobloknya. Gini loh ya. Kayak Dol Tanjung menambah modalnya di Garuda Indonesia baru-baru ini itu hanya 300 miliar, itu pun di pasar negosiasi dengan harga yang lebih mahal. Kalau dia bisa sampai untung ratusan miliar, itu sudah menggetarkan pasar modal di Indonesia gitu. Jadi kalau bohong atau bombastis itu ya pakai data lah. Kalau yang dibilangin itu ya belum pernah masuk saham gitu ya, ada orang ngomong gitu berkaget-kaget, oh hebat. Coba kalian lihat tuh, enggak sebombastis seperti itu, karena pegang juga ada probabilitasnya, dan nggak mungkin juga 100% kita masukkan uang kita ke satu saham, itu konyol namanya gitu. Jadi nggak usah dengerin lah yang gitu.
nggak bikin pinter, malah bikin ngacau cara mikirnya gitu. Jadi kata itu Warren Buffett ya, dia bilang sekarang ini di zaman media sosial ini banyak orang yang menganggap pasar saham itu seperti meja judi, dan itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Mungkin saja Anda akan hoki 1-2 kali, setelah itu Anda bangkrut. Kenapa? Karena Anda tidak melakukannya secara metodis, tidak sistemik gitu. Anda harus membuat metode itu segampang mungkin untuk mengambil keputusan, tapi konsisten hasilnya gitu, daripada Anda bombastis. Oke, ini adalah Bank Harja 25%, Bank Amerika Internasional 25%, yang urutan 20 pun masih 2,31%. Memang saham finansial ini di samping bisnisnya memang sangat liquid, sangat cepat gitu ya, karena yang berdasarkan uang, yang ditransaksikan uang, juga adanya peraturan OJK tentang modal minimum itu membuat bank berlomba-lomba keluar dari jebakan 3 triliun. Karena kalau di bawah 3 triliun dia bisa ditutup tahun 2022. Ini 2021 kan. Nah, 22 kurang dari setahun bisa ditutup. Oke. Sekarang kita cek lagi. Sama apa sih yang bisa dilihat? Nah, ini. Di sini ini lengkap semuanya. Jadi misalkan kita mau cek sektor mana yang paling menarik, yang paling banyak hijaunya, yaitu yang kita beli. Jangan beli sektor yang banyak merahnya. Kenapa? Kalau banyak merahnya berarti kemungkinan Anda rugi itu kan tinggi gitu lah, ya enggak? Nah, jadi semudah itu kan. Oke, sebab itu jangan ragu-ragu untuk terus kunjungi blog ini. Kalau misalkan blog ini error atau nggak bisa diakses gitu ya, silakan komen, nanti saya perbaiki. Kemarin ada orang yang DM di Instagram saya, katanya nggak bisa diakses. Setelah saya cek, suruh teman buka, ternyata bisa. Wah, ini nggak apa-apa sih, mungkin jaringannya lagi lemot gitu ya, karena ini memang berbasis data online. Jadi kalau jaringannya lambat ya lambat update-nya. Tapi enggak kok, ini untuk akses pakai kartu SIM card yang kuota murah itu juga masih bisa akses. Ini enggak berat-berat amat, karena memang sudah didesain untuk ringan, untuk tidak mempersulit pembaca. Oke, sampai di situ saja cara sorting saham. Jadi kalau mau trading cukup buka ini, cukup diurutkan saham mana, pilihlah yang hijau gitu. Itu sederhananya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak saya jawab. Mau jawab apa? Oke, see you, thank you very much to see you for watching my YouTube channel. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan kasih tahu temannya, itu pacarnya, mertuanya, calon mertua, musuhnya juga boleh gitu. Kenapa ya? Supaya video saya banyak yang lihat lah. Masa video sebagus ini nggak ada yang lihat? Pusing saya. Sukaannya video tentang itu, anaknya Maya Iksanti pacaran dimasukkan ke YouTube. Yang komen banyak. Emang nggak bisa rezeki orang zaman sekarang ini. Oke, see you.